Selamat pagi teman-teman, saya Eva Kristina, Sinta Maria, dan Reni Wijayanti akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem buku besar dan pelaporan. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sistem buku besar dan pelaporan. Proses database terpusat harus diatur menggunakan cara yang memungkinkan tercapainya berbagai kebutuhan informasi, baik pengguna internal maupun eksternal. Para manajer membutuhkan informasi yang detail dan tepat waktu mengenai hasil operasi pada area tanggung jawab tertentunya. Ancaman dan pengendalian. Ancaman umum pertama dalam sistem buku besar dan pelaporan adalah data buku besar yang tidak tepat atau tidak valid. Data buku besar yang tidak akurat dapat menghasilkan laporan yang menyesatkannya, yang menyebabkan para manajer membuat keputusan yang keliru. Cara untuk menanggulangi ancaman umum pertama tersebut adalah menggunakan berbagai pengendalian integritas pemrosesan untuk meminimalkan resiko kesalahan input pada ketika bendahara dan kontrolir membuat entry jurnal langsung. Sistem buku besar dan pelaporan. Ancaman umum kedua dalam sistem buku besar dan pelaporan adalah pengungkapan informasi keuangan yang tidak diotorisasi. Prosedur pengendalian terbaik dalam hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan autentifikasi multifaktor dan pengendalian keamanan fisik guna mempersempit akses terhadap buku besar. Diberikan hanya bagi pegawai yang memerlukan akses tersebut untuk melakukan pekerjaannya. Ancaman umum ketiga dalam siklus buku besar umum dan pelaporan berkaitan dengan hilangnya atau penghancuran data induk. Cara terbaik untuk menanggulangi risiko atas ancaman ini adalah menggunakan backup dan prosedur pemulihan bencana. Memperbarui buku besar. Proses aktivitas memperbarui buku besar terdiri dari posting entry jurnal yang berasal dari dua sumber berikut ini. Yang pertama ada subsistem akuntansi. Dalam praktiknya, berbagai subsistem akuntansi biasanya memperbarui buku besar dengan cara meringkas entry jurnal yang menunjukkan hasil dari seluruh transaksi yang terjadi selama periode waktu tertentu. 2. Bendahara. Kantor bendahara menyediakan informasi bagi entry jurnal untuk memperbarui buku besar terkait transaksi tidak rutin. Lalu ada ancaman dan pengendalian. Dua ancaman terkait dalam tahap ini adalah entry jurnal yang tidak akurat dan tidak diotorisasi untuk memperbarui buku besar. Pengendalian akses yang kuat meliputi autentifikasi multifaktor dan pengujian kompatibilitas berdasarkan matriks pengendalian akses, mengurangi risiko atas entry jurnal yang tidak diotorisasi. Selain itu, dua jenis pengendalian detektif yang harus digunakan untuk mengidentifikasi entry jurnal yang tidak akurat dan tidak rekonsiliasi, dan laporan pengendalian dapat mendeteksi apakah suatu itu. Lalu, rekonsiliasi dan laporan pengendalian. Rekonsiliasi adalah mempersiapkan neraca saldo. Rekonsiliasi lain yang penting adalah membandingkan saldo akun pengendalian buku besar terhadap total saldo dalam buku besar pembantu yang terkait. Penting juga untuk memeriksa seluruh transaksi yang terjadi sebelum akhir periode akuntansi untuk memverifikasi bahwa transaksi tersebut dicatat dalam periode waktu yang sesuai. Lalu ada jejak audit. Sebuah jejak audit yang didesain dengan tepat menyediakan kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas berikut. Yang pertama ada melacak berbagai transaksi dari dokumen sumber aslinya atau kertas atau elektronik sampai entry jurnal yang diperbarui ke buku besar dan sampai pada berbagai laporan atau dokumen lain yang menggunakan data tersebut. Yang kedua ada menelusuri ke belakang berbagai hal yang muncul dalam sebuah laporan menggunakan buku besar dan ke dokumen sumber aslinya. Baiklah, saya akan melanjutkan proses jurnal penyesuaian. Proses jurnal penyesuaian dibagi atas 5 kategori dasar. Yang pertama, akrual adalah entry yang pada akhir periode akuntansi yang menggambarkan transaksi-transaksi yang telah terjadi tetapi kasnya belum diterima atau dikeluarkan. Yang kedua, penangguhan adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang menggambarkan penerimaan kas sebelum pekerjaan terkait transaksi dilaksanakan. Yang ketiga, estimasi adalah entry yang menunjukkan sebagai biaya yang diharapkan terjadi selama sejumlah periode akuntansi. Yang keempat, revaluasi adalah entry yang menggambarkan selisih antara nilai aktual dan nilai tercatat dari suatu aset atau perubahan dalam prinsip akuntansi. Yang kelima, koreksi adalah entry yang dibuat untuk membalik pengaruh dari kesalahan yang ditemukan dalam buku besar. Ancaman pengadilan. Entry jurnal penyesuaian tidak diotoritas dan tidak aktual adalah ancaman yang perlu diatasi karena dapat menghasilkan laporan keuangan yang keliru dan mengubah pada keputusan yang buruk. Untuk mengurangi resiko input yang keliru, jenis pengendalian integritas, proses, entry data yang sama dibahas sebelum untuk mencegah ancaman entry yang keliru oleh bendahara juga harus diterapkan terhadap entry jurnal penyesuaian yang dibuat oleh kontrol. Proses. Sebagai besar perusahaan melakukan tutup buku untuk membuat laporan keuangan baik secara bulan maupun tahun. Entry jurnal penutup membuat nol seluruh akun pendapatan biaya dan neraca saldo disesuaikan dan memindahkan pendapatan atau rugi bersih pada laba ditahan. Transisi dari GAAP ke IFRS. Meskipun data yang efektif terus digalakkan, SEC Amerika beralih ke GAAP ke IFRS. Menyiapkan laporan keuangan. Merevolusi proses pelaporan XBRL adalah singkatan dari
Extensible Business Reporting Language, yaitu bahasa pemrograman yang didesain secara khusus untuk memfasilitasi komunikasi informasi bisnis. Proses XBRL dan terminologi yang mengandung data yang ditandai dan diantarkan ke para pengguna disebut sebagai dokumen. Contohnya seperti instansi dokumen. Dokumen contoh berisi fakta-fakta mengenai akun-akun dan laporan keuangan tertentu, termasuk nilai dan informasi konseptual seperti unit pengukuran, titik waktu tertentu, dan periode tertentu. Jenis setiap komponen data tertentu dalam sebuah dokumen XBRL disebut sebagai elemen. Jenis elemen, jenis saldo nominal elemen, jenis periode elemen, yang menjelaskan hubungan antara elemen-elemen dalam sebuah dokumen contoh tertentu. Link basis penting menyertakan hal-hal sebagai berikut. Link basis referensi mengidentifikasi keputusan otoritas yang relevan. Link basis calculation dikhususkan untuk menjelaskan cara mengombinasi elemen-elemen tersebut. Link definition menunjukkan hubungan antar elemen. Link basis presentation menjelaskan cara mengelompokkan elemen. Link basis label mengisolasi label-label yang termasuk kelompok human label. Peran akuntan. Peran akuntan dapat harus memainkan peran-peran dalam semua tahap pembuatan laporan, dimulai dari pemilihan taksonomi yang sesuai untuk memastikan keterbandingan dilaporkan yang dihasilkan oleh organisasi berbeda. Teknologi standar telah membandingkan bagi banyak negara industri yang berbeda. Ancaman dan pengendalian menunjukkan bahwa satu ancaman yang ada adalah pembuatan laporan keuangan yang tidak akurat. Pengendalian integritas. Saya Sinta Maria akan menjelaskan tentang menghasilkan laporan manajerial. Yang pertama, proses. Sistem ERP salah satunya dapat membuat sejumlah anggaran untuk membantu para manajer merencanakan dan mengevaluasi kinerja. Sebuah anggaran aktivitas operasi menggambarkan pendapatan dan pengeluaran direncanakan oleh tiap-tiap unit organisasi. Berikutnya adalah ancaman dan pengendalian. Laporan dan grafik yang didesain dengan buruk dapat menyebabkan manajemen membuat keputusan yang bias atau keliru. Berikut adalah 3 pengendalian yang penting untuk menanggulangi ancaman tersebut. Yang pertama yaitu penggunaan akuntansi pertanggungjawaban dan penganggaran fleksibel. Untuk mengevaluasi kinerja dengan layak, laporan harus menekankan hasil yang dapat dikendalikan secara langsung oleh orang atau unit yang dievaluasi. Akuntansi pertanggungjawaban melakukan ini dengan menghasilkan serangkaian laporan berkorelasi yang membagi kinerja keseluruhan organisasi berdasarkan subunit spesifik yang sebagian besar dapat mengendalikan aktivitas-aktivitas tersebut secara langsung. Penting pula untuk mendesain anggaran agar isinya sesuai dengan jenis unit yang sedang dievaluasi. Berikutnya adalah balance scorecard. Balance scorecard adalah sebuah laporan yang menyediakan perspektif multidimensi atas kinerja organisasi. Balance scorecard berisi ukuran-ukuran yang menunjukkan 4 perspektif organisasi: keuangan, pelanggan, operasi internal, serta inovasi dan pembelajaran. Berikutnya adalah prinsip-prinsip desain grafik yang tepat. Grafik yang didesain dengan baik mempermudah proses identifikasi, serta pemahaman tren dan hubungan. Sementara, grafik yang didesain dengan buruk dapat mengganggu pembuatan keputusan dengan perhatian yang menyesatkan dan menyembunyikan perubahan-perubahan penting dalam data atau menyebabkan kesan awal yang keliru. Selanjutnya adalah ringkasan dan kesimpulan kasus. Sistem buku besar dan pelaporan mengintegrasikan dan meringkas hasil dari berbagai subsistem akuntansi bagi siklus pendapatan, pengeluaran, produksi, dan sumber daya manusia. Bab ini menyimpulkan penjelasan mengenai berbagai siklus dalam sebuah sistem akuntansi yang terintegrasi. Bab ini dan 4 bab sebelumnya menjelaskan mengenai cara sebuah sistem akuntansi harusnya didesain, yaitu yang pertama, memproses transaksi berdasarkan tujuan akuntabilitas. Yang kedua, menjaga pengendalian yang cukup untuk memastikan integritas data organisasi dan pengamanan asetnya. Dan yang ketiga, menyediakan informasi guna mendukung pembuatan keputusan. Demikianlah hasil presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami meminta maaf. Terima kasih.